Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah rabbil sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rini Kurniati, PAUD Al-Kausar yang saya hormati, dan kepada segenap jajarannya di PAUD Al-Kausar yang saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya, Bu Guru, kelompok A dan kelompok B yang berbahagia. Dan kami, koalisi bersih. Puji syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama di ruangannya Ibu Rosida dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memberikan taufik ridho serta suatu hasanahnya kepada kita semuanya. Ketiga kalinya perkenalkan saya, yaitu Nur Hidayati, calon guru bendera angkatan 11 dari DKA Al-Kausar. Dalam kesempatan siang hari ini melakukan diseminasi Ibu Guru, diseminasi tentang budaya positif. Namun sebelumnya mari kita menggerakkan badan kita setelah aktivitas kita sehari dengan senam PAUD ceria. Itu silakan berdiri, Bu.
Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah mulai sehat, sudah mulai segar. Kembali habis makan siang ini tadi. Oke. Ibu, untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yaitu di sini yang jadi poin utama adalah budaya positif. Ambil nafas dulu ya. Budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Bisa diperhatikan ya, bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi sebagai budaya kita ya, budaya nilai positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 7 di sini yang nanti akan kita gali bersama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang pertama, yaitu budaya positif dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah menerapkan budaya positif, namun beberapa mungkin masih belum terkemas, belum terlihat terkemas itu. Tapi kita mulai dari bulan ini kemarin yang sudah menerapkan budaya positif, dilanjutkan sama kemarin sama Bina, dan lanjut sekarang sama saya sendiri, yaitu di situ ada profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan tadi. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi ini meliputi sivitas sekolah kita, baik itu murid, gurunya, atau Pak Satpam, TU-nya, semua petugas kebersihan. Ini bagian dari sivitas sekolah, juga ikut serta dalam melaksanakan disiplin positif ini, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin di mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Contohnya disiplin positif yang sudah kita terapkan ke anak-anak kita adalah menaruh sandal dan sepatu pada tempatnya, di raknya. Selain itu, meletakkan tas kopi, plus juga kopi. Ternyata Bu,
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Berdasarkan yang sudah kita pelajari di modul 1.4 ini, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival, bertahan hidup, yaitu itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bahwa ini adalah bagian dari dasar kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini misalnya itu kita dipedulikan, terus kemudian kita itu berbagi sama teman kita, dan anak-anak juga kita ajari berbagi, itu bagian dari penerapan kebutuhan dasar. Kemudian ada kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, ini juga bagian dari kebutuhan dasar, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Anak kecil pun sudah punya harga diri, misal anak kaki aja dia sudah ada harga diri sesama temannya, misal makanannya nggak mau berbagi. Terkadang itu bagian dari harga dirinya ini, dia mempertahankan haknya di dunia itu. Ternyata itu adalah kebutuhan dasar itu yang kita miliki secara tidak langsung yang tadi kita ketahui. Yang keempat yaitu kebebasan, freedom. Meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini terkadang itu anak-anak memang diberi kebebasan di dalam memilih kegiatan, memilih mainannya. Tapi untuk anak didik kita itu masih tetap harus ada, kita harus ada memberikan batasan biar tidak keluar dari rule-nya, biar kebebasan itu bisa berantar dengan positif, begitu ya. Untuk yang terakhir yaitu kesenangan. Untuk kesenangan ini misalnya bermain, terus bersendah gurau, bercanda dengan temannya, humor, antusias, dan tertawa. Ini kebutuhan dasar manusia. Apa saja tadi? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, kita lihat. Kita sudah masuk kepada yang poin yang keempat. Ya, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini kemarin yang sudah pernah dijelaskan sama Bu Vina, saya ingat sekali. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya baru dengar kemarin itu ada restitusi. Hukuman. Nah, apa ciri-cirinya itu dikatakan sebagai sebuah hukuman? Satu, tidak terencana. Misalnya dalam terlambat ini. Yang atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, itu bersifat satu arah. Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Terkadang yang sakit hatinya bukan fisik. Untuk selanjutnya, konsekuensi. Bila mana itu disebut sebagai konsekuensi? Jika satu itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Ada peraturan dan kesepakatan di dalamnya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini sudah selesai. Beda ya sama teman. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Disebut restitusi, satu, jika proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, kita masuk selanjutnya.
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Yes. Tepuk 5, tepuk 2. Ternyata masih semua. Oke. Untuk yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Nah, ini Bu panjenengan itu kalau di depannya murid itu ada beberapa posisi kontrol guru, baik bersama muridnya atau sama ini kepada murid sama rekan sejawat ya. Karena kita itu sivitasnya kalau tidak sama murid sama rekan sejawat, kalau kepala sekolah itu duduk di atas kita. Yang satu sebagai penghukum. Nah, guru itu punya posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, itu posisi kontrol guru sebagai teman untuk anak didiknya. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Oke, apa tadi Bu? Penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau si pinter-pinter itu berarti kenapa itu Mas? Iya. Di sini ada contoh ini. Saya bacakan ya. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ini adalah contoh Bu guru sebagai penghukum. Dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Ini jenenge berarti menghukum. Terlambat lagi, nah, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Waduh, nangis ini kalau anak TK diberikan ya. Sakuin soalnya sudah mesti nangis kalau diberikan. Tanyakan kepada diri Anda. Halo, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya apa Bu Guru hasilnya? Kemungkinan murid itu akan marah dan dia itu punya rasa dendam kalau dibutuhkan atau bersifat agresif sebagai bentuk berontak. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau dipengkosi. Apakah pernah itu terjadi? Ini kalau anak TK bener ya? Ini mungkin SMP SMA. Karena merasa dendam habis itu tadi sama bapak guru. Dan ini untuk contoh yang kedua dari posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suara melas atau halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak dengan kondisi kesung. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Dengan melas ya Pak Elia. Ibu benar-benar kecewa. Pak ada kesini. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan ibu bila ditegur seperti cara ini, Ibu Guru? Menurut jenengan bagaimana? Kalau ditegur seperti ini, sebagai pembuat merasa bersalah seperti dipojokkan. Coba kita lihat refleksinya bersama-sama ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
dia merasa dibuat merasa bersalah. Ya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan data murid tertekan seperti ini yang bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Kalau bahasa kita itu tantrum ya, bisa mengajukan tantrum. Bahasa ini spesialnya untuk menghadapi anak tantrum. Oke, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman, tadi sudah sebagai pendukung, sebagai pembuat merasa bersalah. Ya ini semoga aja contohnya ini baik-baik ini sebagai teman. Dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat kepada murid, mata tersenyum dan humoris. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Lebih enak ini ya daripada ditunjuk-tunjuk tadi ya. Sambil tertawa ringan gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu dibantu. Kamu ini, siapa yang suruh? Bagaimana perasaan murid jika guru itu berperilaku seperti ini? Kita sama guru tadi ya, sambil menunjuk-nunjuk. Kamu ini terus terlambat lagi. Maksudnya seperti apa guru kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid kita? Hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Di sisi negatifnya, bila ada masalah dia merasa bisa meninggalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Karena dia sudah nyaman sama guru, kalau berhasil begini nggak berani dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Oke, Bapak Ibu guru sekarang sudah ada bapaknya ya. Ini kita sudah hadir Bapak Rayet selaku Bapak Wali Kepala Sekolah kita. Mohon izin, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dipantau seperti tadi yang diintir itu tadi. Nada suara itu datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Ini untuk anak yang jenjang di atas TK ya Pak ya. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas tinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu? Jika dia itu merasa dipantau, menurut dengan bagaimana Bu Robi, Pak Lain? Seperti kayak diawasi gitu. Benar, merasa harus hati-hati karena saya sudah dipantau sama Bapak Ibu guru. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan tadi itu dengan suara datar ya, bahasa tubuhnya ya juga bukan bahasa tubuh yang marah dengan tangan bukan seperti itu. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa
seorang diri adalah konsekuensi logis untuk murid-muridnya jika memposisikan sebagai pemantau. Dan ini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, ini lebih halus lagi, suaranya harus halus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu ke sekolah? Jawabnya Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Bapak Ibu, mungkin ini lebih daripada yang di atasnya ya. Oke, semoga kita bisa terus bisa jadi positif. Tapi ya itu tergantung kondisi juga. Pada posisi, ya betul pengalaman. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak dibuat-buat, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid seperti yang posisi penghukum tadi. Sponsor lewat tak apa-apa Bu. Jangan berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun kesendak gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi bila guru mengambil posisi memantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid untuk mencari jalan keluar dari masalahnya, itu dengan arahan. Oke, kalau saya bilang pagi, itu punya satu kali deh, pagi, siang 2 kali belum, siang 2 kali. Kalau malam tanpa suara karena sini gitu. Malam, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya ini adalah contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini kalau guru itu sebagai penghukum, dia itu akan berdiri dengan kaki sebelah kaki di depan kelas. Itu contohnya kalau dia itu sebagai penghukum. Kalau dia membuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus bertindak seperti ini. Dengan kata-kata seperti ini, muridnya itu akan merasa bersalah kepada gurunya. Paham ya Bu? Jadi antara posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tergantung pada kalimat yang kita ucapkan dan posisi tubuh kita. Ini juga pengalaman juga boros. Masalah dari rumah juga pengaruh juga ya Bu ya. Ya tergantung juga kadang itu apa siswanya itu, Masya Allah. Iya betul, kadang itu kalau sudah budon di istilahnya orang Jawa itu ya kadang budon, Masya Allah tak bisa diceritakan. Jadi kadang kita inginnya posisi sebagai manajer, akhirnya keluarnya sebagai pembuat merasa bersalah. Nonton Pak Bu. Jadi dari sini nanti kita akan mengetahui posisi kontrol saya itu di posisi mana gitu. Nah ini adalah contoh yang posisi dari teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Ini kalau memposisikan kita sebagai teman. Rangkul sambil diajak bicara. Nah ini kalau untuk dengan kasus yang sama Bu ya. Ini untuk sebagai pemantau.
kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan tugasnya. Ini kalau sebagai teman baik, jadi dia ditambah waktunya. Kalimat yang kedua contohnya seperti itu. Untuk selanjutnya, ini adalah sebagai manajer. Kalimat yang bisa digunakan oleh seorang guru di posisi manajer yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Ada. Kembalikan ya. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini ada posisi kita sebagai manajer gitu. Bisa apa? Kita coba sejenak orientasi diri kita. Selama ini itu seperti apa posisi kontrol diri kita seperti apa? Oh, kehadiran. Oke, tidak apa-apa, silakan. Ini Bu. Mau main lempar-lempar bola ya? Oke, posisi kontrol apakah aku? Ini ada Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa Bu ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau dari tadi ada pendukung, merasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer. Menurut jenengan, kalau yang kata-katanya keluar seperti ini, kita posisi kontrolnya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, kita lihat ya. Tepuk tangan buat Rosi. Oke, benar, ini Bu Rosi, yaitu pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sudah jelas ya kata-katanya ya. Oke, kita lihat. Tepuk tangan buat kita. Untuk selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa Bu Rosa? Apa Pak Praid? Bu Neta, tahu Bu Neta? Oke. Hukum Bu Rofi juga waktu ini guru-guru berpengalaman yang disebutnya. Coba kita tepuk tangan buat kita. Perjalanan kita sudah separuh Bapak Ibu Guru. Oke. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan terlambat? Apakah benar pemantau? Hukum apa pemantau? Pemantau. Itu adalah suaranya Bu Farida, yaitu sebagai pemantau. Oke. Bu Farida juga berpengalaman sebagai pemantau. Apalagi memantau siapa Bu Farida? Pemantau Khadijah Yasmin Subhanallah sama Sohar Samia dan Abu Bakar. Oke. Ibu-ibu ini untuk posisi lima kontrol ini sebenarnya sudah sering kita laksanakan ya. Baik sebagai penghubung secara tidak langsung, mungkin anak kita itu berlebihan ya melakukan kesalahannya. Tapi kalau untuk anak PAUD penghubungnya tidak seperti itu juga, tidak terlalu keras juga. Terus ada yang posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah atau posisi sebagai pemantau atau teman. Kira-kira pengalaman ibu apa? Coba sharing dua aja dari posisi sebelah kanan dan posisi sebelah kiri. Posisi kontrol dengan sebagai guru yang sudah pernah dengan lakukan. Coba kita sharing aja, kita sharing. Monggo.
contohnya. Ini tadi kan kasusnya untuk murid kita yang datangnya terlambat. Barangkali kan ada kasus-kasus lain. Coba bisa sharing. Yang sudah pernah jenengan lakukan di rumah. Pakai mic atau langsung gitu? Untuk anak-anak terlambat tentunya kalau anak itu kan Bisa kita mulai juga ya, Pak? kita karena melihatnya tidak personal saja tapi melibatkan beberapa komponen. Artinya keterlambatan anak itu ya ada unsur orang tua, ada unsur anak, dan ada unsur lingkungan. Sehingga ketika ada anak yang datang 7 lebih atau waktu masuk lebih, itu saya tetap mengapresiasi sambil menyemangati. Hari ini alhamdulillah bisa datang sekarang ya, besok bisa lebih bagus lagi. Seperti itu. Teman-teman, posisi yang sudah diambil Pak Prai kira-kira menurut jenengan itu seperti apa? Pak Prai sudah mengapresiasi karena dia sudah datang ke sekolah meskipun terlambat. Nah, dengan ucapan apa tadi terdiri? Alhamdulillah. Ya, manajer. Itu hanya ada kata alhamdulillah sudah datang ke sekolah, besok tidak terlambat lagi ya. Kira-kira menurut jenengan apa? Seperti apa ya Ibu? Bukan, ada kata-kata tadi itu bisa dijadikan sebagai kata kunci. Pak Prai pertama posisi tubuhnya itu sejajar dengan anak, bahasanya itu bahasa datar, kemudian ada ucapan bahasa syukur. Ya betul, ya teman, tepuk tangan Jamila. Berarti Pak Prai bisa dikatakan bahwa Pak Prai itu adalah sosok guru yang friendly. Tidak sengaja ya Pak, ternyata posisi kontrol di tubuh kita itu sudah berada. Alhamdulillah. Oke, monggo masing-masing kita itu kan ada pengalaman. Monggo Bu Rofi, kemudian yang ada pengalaman. Monggo Bu ya. Ada kasus yang lain, monggo. Tidak. Tidak, waktu bedain durasi, monggo durasi. Bisa contoh yang lain ya. Adaptasinya kan butuh waktu lama ya, jadi sebenarnya itu kita itu pakai reward gitu, ini gitu. Jadi kita mengecat loh, nanti kita merobek, nanti kita ini, jadi kayak kegiatan yang menarik. Anak diajak games ya, dia merasa nyaman, dia bisa. Ya itu posisinya sama dengan Pak Prai. Kebanyakan memang posisi kalau itu lebih ke friendly ya Pak ya. Kalau saya memang awal-awal gitu, sehingga Ya. biar anak itu terkonsep bahwa Pak guru-guru di sekolah ini sebaik papa mama di rumah. Kemudian kalau sudah diakui seperti itu, maka ya nanti sesuai dosisnya. Kalau Ya, sesuai dosisnya. Ya. Jadi berarti sebelumnya ada diagnosa. Iya, sudah diagnosa. Untuk menuju ke situ Nanti kan, manajemen. menuju ke situ perlu diagnosa tadi, analisis tadi. Iya betul. Tepuk tangan Bapak Prai dan Bu Rofi secara semuanya. Terima kasih sudah memberikan pengalamannya kepada kita. Mohon izin untuk selanjutnya tepuk 2, Oke. tepuk 5, Siap belajar. tepuk 3, Semangat. tepuk 1. Ternyata sudah konsentrasi meskipun masih siang. Alhamdulillah. Ini sering saya berikan kepada anak-anak Pak Prai di kelas. Alhamdulillah anak-anak semua. Ini untuk materi yang selanjutnya Ibu, tinggal ada 2 materi. Ini adalah materi keyakinan kelas. Kemarin saya keliling di kelas atas itu sudah ada 1 kelas yang menempelkan hasil keyakinan kelasnya. Itu betul. Sudah ada, dan bukan sudah ada tulisan budaya positif. Dan situ ada keyakinan kelas yang dihasilkan. Ada kesepakatan. Ini untuk ibu. Coba kita nanti setelah ada apa Bu, ada materi ini bisa kita terapkan di kelas kita. Kita mulai belajar step by step sesuai dengan materi yang kekinian secara universal Pak ini yang kita sampaikan, yaitu
keyakinan kelas, apa sih itu yang disebut keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Jadi bukan hanya guru saja, ya. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena ini ada kesepakatan yang diyakini antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid guru. Ini esensinya kepada kedisiplinan dan budaya positif, ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan secara universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Kemarin itu ada beberapa step Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Pertama itu anak-anak itu diajak berdiskusi. Ayo kita buat, ini sangat bagus Pak kalau Bapak Ibu kalau kita berikan di awal tahun ajaran ini, di mana kelas masih baru dan baru masuk. Di situ itu kita ngajak anak-anak berdiskusi untuk membuat peraturan yang ada di kelasnya. Tentunya keyakinan di kelas masing-masing itu berbeda nanti hasilnya. Di KB keyakinan kelas bisa jadi tidak sama dengan di B1, B2 atau B3, B4, 1, 5. Begitu juga dengan di kelompok A. Nah, ini kemarin saya itu sebenarnya sudah. Yang kedua itu anak-anak diajak diskusi. Coba kita untuk kesepakatan kelas hari ini apa? Gitu. Misal tidak datang terlambat, tidak memukul teman, tidak menyakiti. Nah, dari kata-kata tidak itu Bapak Ibu itu kan kata negatif. Nah, itu langkah selanjutnya kita ubah menjadi langkah yang kalimat yang positif. Kalau tidak terlambat berarti Datang tepat waktu. betul, untuk durasi tepuk tangan. Oke. Kalau tidak memukul teman berarti bahasa positif jaga tangan, menghargai teman gitu ya. Ya, itu tugas jenengan. Setelah mengajak diskusi, kalau muncul kalimat-kalimat yang masih negatif, langkah selanjutnya jenengan ubah, ayo kalimat positifnya gitu. Berarti anak itu secara tidak langsung belajar kalimat positif. Yang ketiga, dari hasil keyakinan itu jenengan tulis dan terakhir disepakati bersama. Insya Allah nanti akan berhasil. Ini kemarin saya dibantu Bu Farida, Bu apa? Keyakinan kelas gitu. Ini kita baru sudah membuat di awal hari Rabu itu masih asesmen awal. Ini bisa diteruskan. Kalau masih dapat kan? Gak bisa. Halo? Ya, ini. Adalah hari kedua saya dari kelas. Ini poinnya di sini bukan kita yang buat, tapi yang buat. Bermain menghargai teman. Terus menghargai teman.
sudah itu ya Bapak Ibu. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami berdua buat. Untuk selanjutnya, nah ini yang terakhir yaitu ini adalah materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu yang disebut dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah dia melakukan kesalahan. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini kenapa disebut segitiga restitusi? Karena di sini ada 3 langkah kita dalam menghadapi murid kita yang melakukan kesalahan. Biasanya kita kan selalu dipanggil anaknya, kemudian kita ambil solusi secara sepihak oleh guru. Jadi murid tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya atau yang lainnya. Ini langkah yang pertama, stabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, perkaranya itu seperti apa. Kata-kata yang dikeluarkan guru saat dia menstabilkan identitas itu, yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang kita ungkapkan kepada murid kita untuk memvalidasi tindakan dia bahwa dia itu bersalah, kata-katanya yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi itu jika kita punya keyakinan kelas alangkah baiknya. Jadi ini bisa membantu kita menyelesaikan masalah jika murid kita ada permasalahan atau dia melakukan kesalahan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Begitu. Dan ini sudah kami terapkan Pak Brian di kelas saya kemarin itu. Dan ini kebetulan ada murid kita itu yang datang terlambat. Ini fakta bukan, tidak ada apa direkayasa, karena memang kami ingin menerapkan segitiga restitusi. Ya betul. Dia ini rumahnya Kejayaan Pak. Sudah ada jam sekali. Ya Bapak. Nampak matanya sebabnya. Dan segitiga restitusi apa yang saya lakukan? Saya tetap menerapkan tiga langkah-langkah tadi. Ini bagian dari proses pembelajaran saya. Jika selama ini langsung saya tanya dan langsung saya membuat merasa dia bersalah. Dan karena saya sudah belajar segitiga restitusi, kamu ngerti kenapa dipanggil sama saya? Kenapa Pak? Kamu tadi datang terlambat. Jawabannya akan benar dan coba kamu ceritakan kepada saya kenapa kamu terlambat. Kamu mau tidak? Terus nanti kamu kenapa? Lu dalam hati selamat dalam hati. Sebab kita tadi kan sama-sama.
Jadi dia memberikan solusi dari dirinya sendiri. Aku harus berangkat pagi, aku nggak boleh nangis. Nah, ini adalah bagian dari proses belajar kita, Bu ya. Jadi yang memperbaiki biar dirinya sendiri dari kata-kata kita. Itu hasil dari sebuah restitusi. Ini ada contoh yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini adalah. Nah, ini tadi anak yang paling ganteng di kelas saya. Dia tidak sengaja dan dia suka tidak bisa menjaga tangannya. Plok, langsung memukul siapa? Bukan, ini namanya Aisyah. Mas Eka tahu kenapa kita dipukulin? Tahu. Kenapa? Siapa teman yang kamu pukul? Almer yang Kira-kira kamu mau jalan kemana? Salah. Terus kenapa kamu melakukan? Coba cerita sama Ternyata mama dari masih itu Bu ya. Ini volume apa dan oke. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas 7 poin dari pembelajaran kita atau presentasi kita hari ini. Semoga dari sedikit ini bisa menjadi sumbangsih secara positif untuk PAUD Al-Kausar, yaitu tentunya untuk menerapkan budaya positif di PAUD Pecinta kita. Beri aplaus untuk kita semua. Makan nasi berbagi 2. Jangan lupa makanya pakai sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah Al-Aful Minggu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sekolah kegiatan kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa diberi sehat dan keberkahan ilmu, dan semoga yang bisa menghadiri hari ini senantiasa diberi sebagai anak